Timnas Indonesia dipastikan berada di grup neraka ronde 4 bersama Arab Saudi dan Irak. Dari rekor head-to-head, skuad Garuda Nusantara menelan 8 kekalahan saat berjumpa dengan kedua negara tersebut. Namun anak asuh Patrick Kluivert tidak perlu risau karena Indonesia punya dua skema menjanjikan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert selaku pelatih juga mengusung ambisi besar bersama Erick Thohir lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Cetak Gol coba merangkum drawing grup neraka Timnas Indonesia di ronde 4 sebagai berikut. Dipastikan grup neraka di ronde 4. Pembagian grup ronde 4 baru saja selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia dipastikan bakal menghadapi jalan terjal karena berada di grup neraka bersama Arab Saudi dan Irak. Itu artinya jalan menuju Piala Dunia dipastikan berat karena harus bertempur dengan dua negara kuat. Hal tersebut bahkan diakui langsung oleh Erick Thohir selaku ketua PSSI. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih bisa terbang tinggi, ucap Erick Thohir. Di lain sisi, undian ronde keempat juga nggak membuat manajer timnas gentar. Buktinya, Sumarji yakin JIZS dan kolega bisa lolos otomatis via ronde keempat. Saat sekarang lagi, yang harus kita persiapkan adalah siapapun lawannya, kita harus fight. Kita harus lolos, tidak perlu ronde kelima. Bismillah, insya Allah kita akan bisa, ucap Sumarji. Indonesia sendiri harus pasrah menerima undian berada dalam grup neraka. Sebelumnya, undian ini menimbulkan kontroversi karena AFC tiba-tiba mengubah regulasi yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah pemilihan Arab Saudi yang berada di pot pertama. Kalau dilihat dari ranking FIFA, Irak layak berada di pot pertama karena satu strip lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi. Selain itu, Qatar juga mendadak diperbolehkan menjadi tim tuan rumah oleh AFC. Padahal sebelumnya negara Timur Tengah ini terlibat perang Israel dan Iran karena wilayahnya ikut diserang. Namun AFC justru nggak memindahkan venue dan tetap menjadikan Qatar menjadi tim tuan rumah meskipun di tengah konflik. Gak heran media Vietnam merasa Indonesia bakal kesulitan lolos Piala Dunia. Soha dengan berani mengklaim impian skuad Patrick Kluivert hancur lebur. Jadwal pertandingan tidak berpihak pada tim Indonesia. Timnas akan memainkan dua pertandingan pertama, sementara Arab Saudi dan Irak berhak menentukan hasil pertandingan terakhir, tulis Soha. Masih belum cukup, warga Vietnam juga ikut menyumpahi pasukan Merah Putih. Rekor head-to-head Indonesia atas Arab Saudi Irak. Prediksi buruk media Vietnam memang bisa dibuktikan dari rekor buruk Indonesia atas Arab Saudi dan Irak. Di hadapan Irak, skuad Garuda nggak pernah sekalipun memetik kemenangan sejak 1973. Bahkan pasukan Merah Putih sempat dipukul dua laga beruntun di ronde kedua. Sementara itu melawan Arab Saudi, Indonesia sudah tumbang 11 kali dan hanya meraih 2 hasil imbang. Untungnya Marcelino Ferdinand dan kolega sempat mengalahkan Arab Saudi 2-0 di pertemuan terakhir. Hasil tersebut jadi satu-satunya kemenangan Indonesia dalam sejarah pertemuan kontra Arab Saudi. Meski begitu, anak asuh Patrick Kluivert bukannya tanpa peluang di ronde keempat kali ini. Pasukan Merah Putih punya kans besar untuk balas dendam terutama menghadapi Irak. Apalagi tim berjuluk Singa Mesopotamia ini ditangani pelatih yang berbeda yakni Graham Arnold. Mantan pelatih Australia ini punya trauma mendalam setiap kali bertemu dengan Indonesia. Pasalnya Arnold dipecat Federasi Australia setelah bermain imbang 0-0 di Gelora Bung Karno. Sampai-sampai dirinya perlu melakukan persiapan ekstra sebelum berduel kontra skuad Garuda. Kabarnya Graham meminta timnas Irak menjalani uji coba dengan Thailand di bulan September nanti. Ketakutan pelatih Irak ini justru makin membenarkan prediksi dari Stadium Astro. Tak seperti biasanya, media Malaysia ini justru mendukung penuh ambisi Indonesia lolos Piala Dunia. Peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen utama Piala Dunia tampak cerah jika melihat mereka tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak untuk kualifikasi keempat Oktober mendatang, tulis Stadium Astro. Dukungan kepada Indonesia juga digelorakan media Thailand bernama Boltai.
Saat ini Indonesia adalah satu-satunya perwakilan ASEAN yang masih bisa meraih tiket ke Piala Dunia. Uji Boltai. Buat kamu yang pengen beli jersey Timnas Indonesia di tanggal tua, cobain deh beli jersey Timnas Indonesia di Distro Bandung. Dijamin kualitasnya terjaga. Cek linknya di bawah ini. Masalah Timnas Indonesia yang harus diselesaikan. Dukungan dari Malaysia dan Thailand bisa menjadi penghibur bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda tengah ditimpa masalah dengan cederanya Ole Romeni di turnamen Piala Presiden. Cedera ini memaksa Ole naik ke meja operasi untuk memulihkan tulang punggung kakinya yang retak. Untungnya operasi tersebut berjalan lancar tanpa ada hambatan. Akan tetapi, cederanya Ole membuat publik tanah air terpukul bukan main. Pemain kelahiran Nijmegen ini diprediksi absen dalam waktu yang cukup lama. Ole bahkan sudah dipastikan absen di laga uji coba bulan September yang mendatang. Itu artinya peluang Ole absen bermain di ronde keempat tergolong sangat besar. Situasi tersebut membuat Muhammad Kusnaini khawatir skuad Garuda bakal oleng. Berita tentang perkembangan cedera Ole Romeni memang memprihatinkan. Jika benar Ole absen di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, ini sangat mempengaruhi kekuatan Timnas Indonesia. Meski begitu, publik tanah air tak perlu panik secara berlebihan. Skuad Garuda Nusantara masih dipenuhi berbagai talenta berbakat sebagai ujung tombak. Salah satunya ada Ramadan Sananta yang saat ini sedang menimba ilmu di negeri jiran. Belum lagi ada Rafael Strike dan Ragnar Oratmangun yang punya skill yang gak bisa dianggap remeh. Di lain sisi, skuad Garuda juga bisa menambah amunisi dengan menaturalisasi Mauro Zylstra. Untuk Mauro, proses naturalisasinya sudah masuk ke Kemenpora dan kini sudah berada di Kementerian Hukum. Ucap Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Cara Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Penyerang pengganti Ole Romeni diharapkan bisa memuluskan jalan Indonesia lolos lewat ronde keempat. Meski dihadapkan di grup neraka, kans Indonesia melaju sejatinya cukup besar. Syaratnya, skuad Garuda harus keluar sebagai pemuncak klasemen. Berdasarkan regulasi, AFC hanya akan meloloskan satu tim terbaik dari masing-masing grup. Artinya, Indonesia perlu menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Perolehan 6 poin sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan Garuda Nusantara lolos ke Piala Dunia. Sebab ronde keempat bakal menggunakan sistem single round robin, yakni masing-masing tim hanya bertemu 1 kali. Namun peluang ini bisa menipis seandainya semua tim punya perolehan poin yang sama. Jika ini terjadi, maka sang juara grup bakal ditentukan lewat head-to-head dan selisih gol. Anak asuh Patrick Kluivert wajib tampil mati-matian untuk menghindari skenario tersebut. Apalagi JIZ dan kolega bakal bertemu dengan Arab Saudi pada partai pertamanya. Hal ini bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk meraih hasil positif dan menaikkan moral. Terlebih, skuad Garuda punya modal bagus dengan 2 laga tanpa kekalahan kontra Arab Saudi di ronde ketiga. Jika gagal meraih hasil positif, Indonesia perlu berjuang di laga kedua menghadapi Irak. Kemenangan ini jadi harga mati untuk bisa mengamankan posisi runner-up. Pasalnya, peringkat kedua bakal mengantarkan Indonesia ke ronde kelima kualifikasi Piala Dunia. Di sana, skuad Garuda perlu berebut tiket playoff antar konfederasi menghadapi runner-up grup A. Seandainya lolos, Indonesia masih perlu berduel dengan 5 tim lain dari benua yang berbeda. Kamerun atau Senegal berpotensi mewakili CAF. Sementara CONMEBOL bisa mengirimkan Venezuela ataupun Bolivia. Saat ini cuma Kaledonia Baru asal OFC yang sudah memastikan tempat di playoff antar konfederasi. Ambisi Patrick Kluivert meski diberikan target santai. Undian grup neraka di ronde keempat nampaknya tak mengendurkan semangat Patrick Kluivert. Juru taktik asal Belanda ini siap mengarahkan segala upaya untuk memberikan hasil yang terbaik. Kami sudah mengenal Arab Saudi dan Irak juga lawan yang sangat sulit. Kami harus menjernihkan pikiran, menganalisis lawan dengan baik, dan menunjukkan kualitas kami di lapangan, ujar Kluivert. Untungnya Kluivert mendapatkan privilege dari PSSI. Patrick nggak akan dipecat apabila Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir menyebut dirinya akan menuntaskan kontrak dengan sang pelatih. Sampai-sampai keputusan ini sempat bikin media Korea Selatan kaget dan terheran-heran.
Erick Thohir justru menyatakan akan bersabar dengan Patrick Kluivert bahkan jika ia gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tulis media Sportso. Kebingungan media negeri ginseng ini merujuk pada sikap PSSI yang sempat memecat Sintayong. Padahal pelatih yang terkenal murah senyum ini sudah legowo dan mendukung Indonesia ke ronde keempat. Bahkan pria asal Yongdok ini sampai memberikan wejengan kepada tim kepelatihan Kluivert. Salah satunya adalah mengurangi kesalahan dan bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Pengen ngerasain headset gaming yang murah tapi suaranya mantap? Cobain headset wireless dari Kive cuma 70 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan drawing grup neraka timnas Indonesia di ronde keempat. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda mampu meraih tiket ke Piala Dunia di tengah gempuran raksasa Timur Tengah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.